Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran ekonomi akuntansi kelas 12 SMA. Kali ini pembelajaran kita mengenai jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang bersama Ibu Marsuti. Tapi sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian materi. Kompetensi dasar menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Indikator pencapaian materi adalah menyusun jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Pengertian dan tujuan. Jurnal penyesuaian atau adjustment journal adalah jurnal yang dibuat untuk mengadakan penyesuaian perkiraan atau akun dengan keadaan yang sebenarnya. Tujuannya agar setiap perkiraan real dan perkiraan nominal dapat menunjukkan besarnya harta, utang, modal, pendapatan dan beban yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian biasa diadakan pada akhir tahun pembukuan. AJP, ayat jurnal penyesuaian yang digunakan oleh perusahaan jasa dan perusahaan dagang. 1. Pemakaian perlengkapan. 2. Penyusutan akibat tetap. Ketiga, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Keempat, utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Kelima, beban dibayar di muka. 6. Pendapatan diterima di muka. AJP 6 ini adalah AJP yang ada dalam perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Tetapi kalau perusahaan dagang ada tambahan ayat jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang, yaitu yang mengenai penyesuaian persediaan barang dagangan, yaitu bisa dengan metode intisar laba rugi, bisa dengan metode harga pokok penjualan atau cost of goods sold. AJP untuk pemakaian perlengkapan adalah beban perlengkapan sebelah debit berapa rupiah, perlengkapan sebelah kredit berapa rupiah. Lalu penyusutan akibat tetap, beban penyusutan berapa rupiah debit, akumulasi penyusutan berapa rupiah kredit. Lalu yang ketiga, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima, piutang pendapatan sebelah debit berapa rupiah, pendapatan sebelah kredit berapa rupiah. Lalu yang keempat, utang beban atau beban yang masih harus dibayar, beban apa berapa rupiah sebelah debit, utang apa berapa rupiah sebelah kredit. Yang kelima, beban dibayar di muka. Ini ada dua macam. Yang pertama, bila dicatat sebagai harta, beban titik, beban apa? Berapa rupiah sebelah debit? Apa dibayar di muka? Sebelah kredit berapa rupiah? B, bila dicatat sebagai beban, apa dibayar di muka? Sebelah debit berapa rupiah? Terus beban apa? Sebelah kredit berapa rupiah? Yang keenam, pendapatan diterima di muka. Bisa dicatat sebagai utang, apa diterima di muka, misalnya sewa diterima di muka berapa rupiah sebelah debit, pendapatan sewa atau pendapatan apa sebelah rupiah, berapa rupiah sebelah kredit. Lalu yang B, bila catat sebagai pendapatan apa sebelah debit berapa rupiah, apa diterima di muka, sebelah kredit berapa rupiah. Yang untuk perusahaan dagang, ini ada AJP penyesuaian persediaan barang dagangan. Yang pertama dengan metode intisar laba rugi. AJP-nya intisar laba rugi sebelah debit, persediaan barang dagangan awal sebelah kredit. Terus ini ada pasangannya, persediaan barang dagangan akhir debit berapa rupiah, intisar laba rugi berapa rupiah sebelah kredit. Lalu yang B, metode harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Harga pokok penjualan atau HPP sebelah debit. Nah, ini sebelah debitnya HPP, sebelah kreditnya persediaan barang dagangan awal sebelah kredit berapa rupiah, pembelian berapa rupiah sebelah kredit, beban angkut pembelian berapa rupiah sebelah kredit. Lalu ada pasangannya, persediaan barang dagangan akhir sebelah debit berapa rupiah, datur pembelian dan pengurangan harga berapa rupiah sebelah debit, potongan pembelian berapa rupiah sebelah debit. Lalu harga pokok penjualan sebelah kredit berapa rupiah. Nah, ini khusus untuk perusahaan dagang, karena barang dagang atau persediaan barang dagang itu hanya ada untuk perusahaan dagang.
Kita contohkan PD Ramai neraca saldo yang kemarin ada di video sebelumnya. Ini AJP-nya. Diketahui neraca saldo PD Ramai pada bulan Desember dengan data AJP sebagai berikut. 1. Pada akhir periode perlengkapan yang masih ada sebesar 1.400.000. Kedua, gaji yang masih harus dibayar sebesar 1 juta rupiah. Ketiga, penyusutan atas peralatan ditetapkan sebesar 10% dari harga perolehan. Keempat, persediaan barang dagangan akhir sebesar 20 juta rupiah. Diminta susunlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020 bila persediaan barang dagangan menggunakan metode A. Ikhtisar laba rugi, B. Harga pokok penjualan atau HPP. Ini soalnya dari neraca saldo PD Ramai. Diminta untuk membuat ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita lihat yang pertama, soal AJP yang pertama. Pada akhir periode pelengkapan yang masih ada sebesar 1.400.000 rupiah. Penjelasannya, kita lihat penjelasannya. Pelengkapan di neraca saldo sebesar 2 juta. Kita lihat di sini. Terus pelengkapan yang masih ada 1.400.000. Jadi, pelengkapan yang terpakai adalah 2 juta rupiah dikurang 1.400.000 sama dengan 600.000. Berarti 600.000 ini yang jadi beban atau terpakai. Maka ayat jurnal penyesuaiannya, beban pelengkapan sebelah debit 600.000 rupiah, pelengkapan sebelah kredit 600.000 rupiah. Ini untuk soal untuk pelengkapan. Ya, di sini kelihatan bahwa pelengkapannya 2 juta rupiah. Terus yang berikutnya, soal yang kedua, soal AJP yang kedua, gaji yang masih harus dibayar sebesar 1 juta rupiah. Penjelasannya, sesuatu yang masih harus dibayar disebut juga utang. Gaji yang masih harus dibayar disebut juga utang gaji. Ayat jurnal penyesuaiannya, beban gaji, debit, utang gaji sebelah kredit. Ya. Selanjutnya, soal AJP yang ketiga. Penyusutan atas peralatan ditetapkan sebesar 10% dari harga perolehan. Penjelasannya, harta tetap akan menyusut. Peralatan termasuk harta tetap, berarti peralatan akan menyusut. Penyusutan 10% dalam soal dari harta tetap harganya di sini adalah peralatan 5 juta rupiah. Jadi sebesar 500.000 rupiah. Ayat jurnal penyesuaiannya atau AJP-nya, beban penyusutan peralatan 500.000 rupiah, debit akumulasi penyusutan peralatan sebelah kredit 500.000 rupiah. Ya, sini dari peralatan 10% dari 5 juta 500.000. Jadi susutkan. Untuk soal AJP yang keempat, kita lihat persediaan barang dagangan akhir sebesar 20 juta rupiah bila menggunakan metode ikhtisar laba rugi atau ikhtisar LR. Di sini kelihatan persediaan awal adalah persediaan barang yang ada di neraca saldo. Kita lihat di neraca saldo adalah 15 juta rupiah. AJP-nya ikhtisar laba rugi 15 juta rupiah sebelah debit, persediaan barang dagang awal sebelah kredit 15 juta rupiah. Terus ada pasangannya, persediaan barang dagang akhir sebesar 20 juta rupiah dari soal, ikhtisar laba rugi kredit sebesar 20 juta rupiah. Ya, jadi diingat itu bahwa rumus AJP-nya adalah ikhtisar laba rugi debit, persediaan barang dagang awal kredit, persediaan barang dagang akhir debit, ikhtisar laba rugi kredit. Nah, bila menggunakan metode HPP atau harga pokok penjualan, soal AJP yang keempat juga nih. Persediaan barang dagangan akhir sebesar 20 juta rupiah bila menggunakan metode harga pokok penjualan atau HPP. AJP-nya HPP ini misalnya nggak usah dicari dulu, tapi kita lihat persediaan barang awal. Persediaan barang awal itu 15 juta di sebelah debit.
Pembeliannya 15 juta rupiah sebelah kredit. Ada beban angkut pembelian sebelah kredit. Nah, jumlah persediaan barang dagangan awal 15 juta ditambah pembelian 18 juta rupiah, tambah beban angkut pembelian 1 juta rupiah, itu adalah 34 juta rupiah. Jadi AJP-nya HPP atau harga pokok penjualan 34 juta rupiah sebelah debit, persediaan barang dagang awal sebelah kredit 15 juta rupiah, pembelian sebelah kredit 18 juta rupiah, beban angkut pembelian sebelah kredit 1 juta rupiah. Selanjutnya ada pasangannya. Sini persediaan barang dagang akhir 20 juta dari soal sebelah debit. Ada retur pembelian diletakkan sebelah debit. Ada potongan pembelian sebelah debit 200.000. Jumlah persediaan barang dagang akhir 20 juta ditambah retur pembelian 2 juta rupiah ditambah potongan pembelian 200.000, jadi jumlah HPP-nya 22.200.000 sebelah kredit. Ini pasangan. HPP sebelah debit, persediaan awal, pembelian, beban angkut. Terus persediaan barang akhir, itu pembelian, potongan pembelian sebelah debit, HPP kredit. Kalau kita lihat kesimpulan tadi, metode ikhtisar laba rugi PD Ramai Jurnal Penyesuaian Desember 2020, dari yang pertama beban pelengkapan debit Rp600.000, pelengkapan kredit Rp16.000. Terus bebannya gaji sebelah debit Rp1 juta, utang gaji sebelah kredit Rp1 juta. Terus ada beban penyusutan peralatan sebelah debit Rp500.000, ada akumulasi penyusutan peralatan Rp500.000 sebelah kredit. Nah, yang tadi ikhtisar laba rugi, debitnya Rp15 juta, persediaan barang dagang awal tadi Rp15 juta, terus persediaan barang dagang akhirnya Rp20 juta, ikhtisar laba rugi sebelah kredit Rp20 juta. Jumlahnya harus sama, Rp36.100.000. Rp36.100.000 sama debit kredit. Ini untuk metode ikhtisar laba rugi. Terus yang untuk metode harga pokok penjualan di sini ya beban pelengkapan tadi lah Rp16.000 sebelah debit, pelengkapan sebelah kredit Rp16.000. Sudah beban gajinya tadi Rp1 juta sebelah debit, utang gajinya sebelah kredit Rp1 juta. Terus ada beban penyusutan peralatannya Rp15.000 sebelah debit, akumulasi penyusutan peralatan sebelah kredit Rp15.000 ini. Terus nah ini harga pokok penjualannya tadi HPP Rp34 juta, persediaan barang dagang awal sebelah kredit Rp15 juta, pembelian sebelah kredit Rp18 juta, beban angkut pembelian sebelah kredit Rp1 juta. Terus persediaan barang dagang awalnya 20 juta, akhir ya, persediaan barang dagang akhirnya Rp20 juta, retur pembelian sebelah debit Rp2 juta, potongan pembeliannya sebelah debit Rp200.000. Maka HPP-nya jumlah dari sini Rp22.200.000. Jadi jumlah ini sama juga Rp58.300.000. Ini juga Rp58.300.000. Inilah perbandingannya antara metode yang tadi ikhtisar laba rugi dengan metode HPP. Ya, kalau metode ikhtisar laba rugi cukup ikhtisar laba rugi debit, persediaan barang dagang kredit, persediaan barang dagang debit ikhtisar laba rugi kredit. Tapi kalau metode HPP ada unsur pembelian dengan beban angkut ditambahkan sebelah kredit semua, dengan retur pembelian dan potongan pembelian. Ya, mungkin sampai sini dulu ya video kali ini, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau misalnya kurang jelas bisa diulang kembali atau disimak atau ditanyakan melalui komentar atau melalui media yang lain. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa dalam pembahasan memasukkan AJP ke dalam kertas kerja. Karena fungsi ada AJP ini adalah untuk memasukkan dalam kertas kerja untuk membuat laporan keuangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.